R.A. Kartini. Memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini adalah sosok wanita pribumi yang dilahirkan dari keturunan bangsawan, anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini sosok wanita yang sangat antusias dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mengembangkan dengan memulai belajar menulis dan membaca serta dia juga belajar bahasa Belanda. Semasa kecil, Kartini tidak hanya diasuh oleh Ibunda Ngasirah, juga diasuh oleh Mbok Emban Lawiyah. Pada tahun 1881, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara. Sang kakek Pangeran Arya Jondronegoro merupakan sosok cerdas yang diangkat menjadi bupati di usia 25 tahun. Namun, Kartini hanya bisa memperoleh pendidikan hingga berusia 12 tahun. Menurut tradisi Jawa, anak perempuan harus tinggal di rumah sejak usia 12 tahun hingga menikah. Kartini diperbolehkan bersekolah di Els, namun setelah 12 tahun ia harus tinggal di rumah. Kartini tak mau mengurung diri, ia memanfaatkan kesempatan dan memilih belajar sendiri, yaitu membaca dan menulis surat kepada teman korespondensi yang berasal dari Belanda dan temannya Rosa Bendanon yang banyak mendukungnya. Kartini menuang pemikirannya lewat tulisan yang dimuat oleh majalah perempuan di Belanda bernama The Holzlily. Selama di Pingit, ia membaca buku-buku berbahasa Belanda dan surat kabar serta majalah. Di samping itu, Kartini sambil membuat catatan-catatan. Beberapa kali ia mengirimkan tulisan dan muat di The Holzlily. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah soal umum. Surat Kartini ditulis sejak tanggal 25 Mei 1899 sampai 7 September 1904. Sempat terjadi surat menyurat antara Kartini dan Mr. Abendanon untuk pengajuan beasiswa di negeri Belanda. Tetapi semua itu tidak pernah terjadi dikarenakan Kartini harus menikah pada 12 November 1903 dengan Raden Adipati Djayadiningrat yang pernah menikah 3 kali. Kartini lahir dengan gelar Raden Ajeng Kartini, namun setelah menikah dengan Adipati Rembang, berubah gelarnya menjadi Raden Ayu Kartini. Sekolah yang pernah dirintisnya bersama adiknya Kardinah di Jepara sekarang dilanjutkan di Rembang. Kartini mulai memperjuangkan untuk didirikannya sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Kartini memiliki suami yang selalu mendukung akan cita-citanya untuk memperjuangkan pendidikan dan martabat kaum perempuan. Kartini meninggal 4 hari setelah melahirkan anak pertama bernama Raden Mas Sesalit pada 13 September 1904. Saat itu usia Kartini di usia 25 tahun. Setelah wafat, Abendanon mengumpulkan surat-surat yang dikirimkan Kartini. Tahun 1911 terbit buku pertama diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Bis Gelap Terbitlah Terang. Tahun 938, keluarlah Bis Gelap Terbitlah Terang versi Armijn Pen, seorang sastrawan pujangga baru.